Woi, kabar gembira buat para pensiunan nih. Minggu depan rapel bakal cair, tapi jangan senang dulu, soalnya nggak semua langsung terima bareng. Nah, biar nggak bingung, kita bahas tuntas kenapa pencairannya beda-beda, siapa aja yang dapat paling gede, dan gimana cara ngeceknya biar nggak ketipu hoax. Yuk, simak sampai habis. Jadi gini, Bapak Ibu, kunci utama pencairan rapel minggu depan itu adalah pembayaran berdasarkan golongan dan pensiun pokok. Banyak yang nanya, kok ribet banget sih dibagi-bagi gitu? Nah, biar ngerti alasannya, kita mundur dulu dikit ke sistem pensiun di Indonesia. Sistem kita pakai yang namanya sistem pensiun PASGO, di mana uang pensiun yang dibayar sekarang itu bukan dari tabungan pribadi selama kerja, tapi langsung dari APBN tahun berjalan. Makanya, setiap kali ada penyesuaian atau kenaikan, pemerintah harus lewat proses verifikasi data, persetujuan anggaran, dan koordinasi sama Taspen serta PT Asabri buat TNI Polri. Karena datanya jutaan orang, prosesnya nggak bisa asal. Sedikit aja salah hitung, bisa bikin selisih anggaran triliunan. Jadi, kalau prosesnya terasa lama, bukan karena ditunda, tapi biar semua hak diterima dengan adil dan benar. Cara hitung rapelnya simple, selisih antara pensiun pokok baru dikurang pensiun lama dikali jumlah bulan rapel. Misalnya kenaikan berlaku Juli tapi cair November, berarti dihitung 4 bulan dari Juli sampai Oktober. Tapi tiap orang bisa beda tergantung kapan keputusan resminya keluar. Sekarang yang buat pembayaran kali ini, rapel dibagi berdasarkan golongan. Jadi golongan 1, 2, 3, 4 punya rentang pensiun pokok masing-masing. Masa kerja juga pengaruh. Yang kerja 20 tahun jelas beda sama yang 32 tahun. Lalu buat janda atau duda pensiunan, nominalnya biasanya 60% dari pensiunan utama. Nah, data ini yang bikin daftar rapel nggak bisa diseragamkan. Taspen udah bikin daftar prioritas berdasar data yang udah terverifikasi. Kalau Bapak Ibu baru pindah kantor bayar atau baru pindah ke sistem rekening otomatis, pencairannya bisa agak mundur dikit. Tapi tenang, bukan haknya yang hilang, cuma urutannya aja beda. Lalu siapa yang dapat paling besar? Berdasarkan data Taspen, pensiunan golongan 3 dengan masa kerja di atas 30 tahun, golongan 4 yang pernah punya jabatan struktural, dan yang punya tunjangan keluarga bakal dapat kenaikan paling tinggi, karena dasar gajinya aja udah besar dari awal. Contohnya, kalau selisih pensiun naik 150.000 per bulan selama 4 bulan, rapelnya 600.000. Tapi kalau selisih 450.000 per bulan, rapelnya bisa tembus 1 juta lebih. Pensiunan golongan 1 dan 2 tetap dapat, cuma nominalnya lebih kecil. Yang penting, semua golongan tetap dibayar, asal datanya aktif dan sesuai di Taspen. Pencairan dilakukan bertahap mulai minggu depan. Prioritas pertama, penerima utama, rekening nggak berubah lebih dari 6 bulan, dan datanya bersih. Bedanya cuma beberapa hari aja antar golongan, nggak sampai berminggu-minggu. Cara ceknya gimana? Pertama, lewat aplikasi Taspen Autentikasi, buka menu info pembayaran. Kedua, lewat WhatsApp resmi Taspen, nomor pusatnya ada di situs mereka. Tapi hati-hati ya, jangan pernah kasih PIN ATM atau kode verifikasi ke siapapun karena Taspen nggak pernah minta hal itu. Ketiga, cara paling umum, cek mutasi rekening bank. Kalau muncul kode TSP, artinya dana udah dijadwalkan cair. Kemungkinan tertunda lagi? Kecil banget. Anggarannya udah siap di APBN dan dokumen pembayaran juga udah disetujui. Yang bisa bikin delay paling kalau ada masalah data rekening, nama nggak cocok, atau pindah kantor bayar. Jadi pastikan semua data valid dan terbaru. Dan ingat, rapel ini bukan bantuan atau bonus, tapi hak pensiun yang dijamin undang-undang. Bahkan bisa aja nanti ada rapel tambahan kalau kebijakan baru keluar. Jadi buat Bapak Ibu semua, sabar sedikit lagi ya. Pastikan datanya benar, jangan percaya hoax, dan siap-siap sambut pencairan dengan bangga. Karena setiap rupiah itu hasil kerja keras dan pengabdian Bapak Ibu buat negeri ini. Kalau udah cair nanti, bukan cuma lega, tapi bangga, karena ini hak yang udah Bapak Ibu perjuangkan seumur hidup.